Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak pintar. Jumpa lagi dengan Pak Warta di video pembelajaran secara online. Hari ini kita akan membahas mengenai pengumpulan data. Namun sebelum itu, kita terlebih dahulu akan membahas pengertian data, dilanjutkan dengan cara pengumpulan data, dan diakhiri dengan cara penyajian data. Simak baik-baik ya materinya, kita pasti bisa. Anak-anak pintar, apakah kalian pernah mendengar kata data? Pasti pernah. Baik, untuk lebih memahami mengenai pengertian data, mari kita simak beberapa ilustrasi berikut. Anak-anak pintar, pernahkah kalian pergi ke dokter? Atau kalau enggak, nganterin mamanya ke dokter deh. Pernah kan ya? Apa yang dilakukan dokter tersebut saat pertama kali bertemu dengan kalian? Apakah kalian langsung diinfus? Ataukah kalian langsung disuruh minum obat? Tentu tidak ya. Biasanya dokter akan langsung menanyai pasiennya. Kira-kira untuk apa ya dokter melakukan hal tersebut? Ya, dokter tersebut sedang mengumpulkan informasi mengenai apa yang terjadi pada pasiennya. Beberapa waktu yang lalu, pemerintah menginformasikan adanya sensus penduduk 2020. Kalian pernah mendengarnya? Ya, di setiap saluran televisi sering sekali ditayangkan iklan mengenai hal tersebut. Kira-kira apa ya tujuan mereka melakukan sensus tersebut? Sensus penduduk dilakukan untuk mengumpulkan informasi mengenai keadaan penduduk di Indonesia pada tahun 2020 ini. Kalian menyadari tidak kalau ada kesamaan antara yang dilakukan oleh dokter pada pasiennya dengan yang dilakukan oleh petugas sensus tersebut? Apa ya persamaan tersebut? Ya, betul. Keduanya sama-sama mengumpulkan informasi, atau dengan kata lain, mereka sedang mengumpulkan data. Kalau demikian, berarti data itu adalah informasi yang didapatkan dari suatu pengamatan atau penelitian. Dokter mendapatkan data dengan melakukan pemeriksaan kepada pasiennya, dan petugas sensus mendapatkan data melalui pengamatan langsung kepada masing-masing warga. Biasanya data itu disajikan dalam bentuk angka. Sampai di sini bisa dipahami ya? Mari kita lanjutkan ke pengumpulan data. Data bisa dikumpulkan melalui dua cara, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Pengumpulan data secara langsung dilakukan melalui interaksi langsung dengan sumber data, biasanya melalui wawancara. Sedangkan pengumpulan data secara tidak langsung dilakukan dengan menggunakan perantara, bisa berupa lembar isian, yaitu angket atau sejenisnya. Contoh pengumpulan data secara langsung. Misalnya, kita ingin mengetahui informasi mengenai cara berangkat ke sekolah yang dilakukan oleh siswa kelas 4. Kalian bisa melakukan wawancara langsung dengan teman-teman di kelas.
Dan hasilnya mungkin ada beberapa siswa yang jalan kaki, ada juga siswa yang naik sepeda, dan mungkin ada juga siswa yang diantar oleh orang tuanya. Terus, bagaimana kalau kita mengumpulkan datanya secara tidak langsung? Informasi yang diharapkan masih sama seperti tadi, yaitu ingin mengetahui cara siswa kelas 4 berangkat ke sekolah. Karena cara pengumpulan datanya secara tidak langsung, berarti pengumpulan datanya melalui perantara. Apa perantaranya? Kita bisa mengumpulkan data dengan membagikan lembar isian kepada seluruh siswa kelas 4. Hasilnya sudah pasti ada pada lembar isian tersebut. Jadi, kita terlebih dahulu harus memeriksa lembar isian itu satu persatu, kemudian merekapnya. Setelah direkap, barulah kita tahu berapa orang siswa yang jalan kaki, berapa orang siswa yang naik sepeda, dan berapa orang siswa yang diantar oleh orang tuanya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh pelaksanaan pengumpulan data. Misalnya, kita ingin mengetahui informasi mengenai kegemaran siswa kelas 4. Jika kita akan mengumpulkan data secara langsung, maka kita harus melakukan wawancara kepada seluruh siswa kelas 4 satu persatu. Tapi, selama melakukan wawancara tersebut, kita bisa langsung mencatat jawaban yang diberikan oleh masing-masing siswa. Jadi, setelah wawancara selesai dilaksanakan, kita sudah bisa langsung mengetahui datanya. Contohnya, dari 32 siswa kelas 4 yang diwawancarai, ada 12 orang siswa yang suka olahraga. Kemudian, ada 8 orang siswa yang gemar menyanyi. Serta ada 12 orang siswa yang sukanya membaca. Nah, setelah semua siswa selesai diwawancarai, kita sudah bisa langsung mengetahui data tersebut. Karena selama proses wawancara dilaksanakan, kita sudah bisa langsung menuliskan data tersebut pada tabel. Tabel yang bisa membantu proses pengumpulan data tersebut adalah tabel frekuensi. Cara menyusunnya akan kita pelajari hari ini juga ya. Bagaimana kalau kita melakukan pengumpulan datanya secara tidak langsung? Hal yang harus kita lakukan pertama kali adalah dengan membuat lembar isian berisi pertanyaan atau pilihan kegemaran. Setelah itu, barulah kita bagikan lembar isian tersebut kepada seluruh siswa kelas 4. Setelah semua siswa selesai mengisi lembar isian tersebut, kita bisa langsung memeriksa hasilnya sekaligus merekapnya. Hasil rekapan tersebut bisa kita masukkan ke dalam tabel frekuensi. Keuntungan dari pengambilan data secara tidak langsung ini adalah kita bisa melakukan pengumpulan data secara serentak. Karena semua siswa bisa secara bersama-sama mengisi lembar isian. Berbeda halnya dengan wawancara. Siswa harus ditanyai satu persatu, tidak bisa ditanyai sekaligus. Namun, dengan menggunakan lembar isian, kita harus kerja 2 kali, yaitu pertama, mengumpulkan datanya, dan kedua, memeriksa hasilnya. Barulah bisa direkap. Sedangkan kalau kita mengumpulkan data melalui wawancara, kita bisa langsung merekap datanya. Jadi, setelah wawancara dilaksanakan, data sudah bisa langsung diketahui hasilnya.
Anak-anak pintar, selanjutnya kita akan mempelajari cara penyajian data yang sudah kita peroleh. Berikut ini adalah data yang dikumpulkan dari 32 siswa kelas 4 mengenai kegemaran. Siswa 1 gemar olahraga, siswa 2 gemar membaca, siswa 3 gemar membaca, siswa 4 gemar menyanyi, siswa 5 gemar membaca, siswa 6 gemar menyanyi, siswa 7 gemar olahraga, siswa 8 gemar menyanyi, siswa 9 gemar membaca, siswa 10 gemar olahraga, siswa 11 gemar olahraga, siswa 12 gemar olahraga, siswa 13 gemar membaca, siswa 14 gemar menyanyi, siswa 15 gemar menyanyi, siswa 16 gemar membaca, siswa 17 gemar membaca, siswa 18 gemar membaca, siswa 22 gemar membaca, siswa 23 gemar menyanyi, siswa 26 gemar membaca, dan seterusnya sampai siswa 32 gemar olahraga. Kita akan sajikan data tersebut ke dalam tabel frekuensi. Mengapa demikian? Supaya data yang dikumpulkan tadi bisa lebih mudah untuk dibaca. Untuk membuat tabel frekuensi, terlebih dahulu kita buat tabelnya, yang isinya 1 kegemaran. Karena ini tabelnya tentang kegemaran, otomatis kita harus masukkan kegemaran. Kegemaran apa saja yang ada pada data tersebut. Kedua, turus. Turus itu apa? Turus itu adalah simbol yang memudahkan kita untuk menuliskan data. Biasanya menggunakan garis pendek seperti potongan lidi. Yang ketiga, frekuensi, yaitu jumlah data tersebut munculnya berapa kali. Kita lihat kembali datanya. Ada kegemaran apa saja yang muncul pada data tersebut? Di sini kita lihat ada 3 jenis kegemaran, yaitu olahraga, menyanyi, dan membaca. Selanjutnya, kita masukkan ketiga kegemaran tersebut ke dalam tabel di kolom kegemaran. Mari kita tuliskan satu persatu. Ada olahraga, menyanyi, dan membaca. Selanjutnya, kita buka kembali data kegemaran yang tadi untuk mengetahui jumlah siswa yang menyukai masing-masing kegemaran tersebut. Kita mulai dengan menghitung siswa yang gemar berolahraga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 orang siswa yang gemar olahraga. Sekarang kita masukkan data tersebut ke dalam kolom turus di samping kegemaran olahraga. Ada berapa orang yang tadi suka olahraga? Ya, betul, 12. Kita tuliskan 1, 2, 3, 4, 5. Pak Warta, kenapa turusnya setiap setelah 4 garis kok garisnya beda, malah menyilang? Kita lihat lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Silang. 1, 2. Hal ini dilakukan untuk memudahkan kita dalam menghitung banyaknya turus tersebut. Kalau kita kelompokkan 5-5, kita akan mudah untuk menghitungnya. Kita
Kita lihat di sini. Ada 2 kelompok 5-5. Berarti ada berapa? Ya, 10. Hebat. Lalu ada sisanya 2. 10 tambah 2, 12. Berarti jumlah siswa yang gemar olahraga adalah 12 orang. Kita tuliskan di kolom frekuensinya, yaitu 12. Selanjutnya, kita hitung siswa yang gemar menyanyi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lihat, ada yang terlewat atau tidak? Sudah ya? Jadi, semuanya ada 8 orang. 8 orang siswa gemar menyanyi. Seperti tadi, kita masukkan datanya pada tabel frekuensi. Ingat, tadi yang dihitung adalah jumlah siswa yang gemar menyanyi. Berarti kita simpan di kolom yang sejajar dengan kegemarannya menyanyi. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, garis. 1, 2, 3. Kan ada 8. Jangan lupa kita tulis juga angkanya di kolom frekuensi. Ada berapa? Ya, 8. Selanjutnya, kita hitung jumlah siswa yang gemar membaca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 orang siswa yang gemar membaca. Kita masukkan lagi pada tabel frekuensi di kolom membaca. Kita tulis terusnya ya. 1, 2, 3, 4, garis. 1, 2, 3, 4, garis. Sisanya 1, 2. Ada 12. Dan kita tulis juga angkanya di kolom frekuensi, yaitu 12. Setelah semuanya sudah terisi, kita jumlahkan frekuensi tersebut. Kita jumlahkan frekuensinya untuk memastikan bahwa semua data masuk dalam tabel. Kita jumlahkan ya. Mulai dari 12. 12 tambah 8, 20. 20 tambah 12, 32. Berarti benar. Semua data sudah masuk, tidak ada yang terlewat. Bagaimana? Mudah bukan? Supaya lebih paham mengenai cara mengisi tabel frekuensi ini, mari kita kerjakan contoh soal berikut. Berikut ini adalah data nilai ulangan matematika dari 20 siswa kelas 4. Datanya 60, 70, 70, 60, 80, 90, 70, 80, 60, 70, 70, 90, 80, 80, 70, 60, 60, 80, 80, 90. Tugasnya, sajikan data tersebut ke dalam tabel frekuensi. Oke, tadi sudah disebutkan. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah, ya betul, membuat tabel frekuensinya. Jangan lupa kita buat judul tabelnya ya, supaya gampang untuk mengetahui itu tabel apa. Karena tadi datanya adalah nilai ulangan matematika, maka kita tulis judulnya juga tabel frekuensi nilai ulangan matematika.
Di tabelnya, kolom pertama pun kita tulis dengan nilai ulangan matematika. Lalu dilanjutkan dengan turus dan berikutnya frekuensi. Selanjutnya, kita tengok kembali soalnya untuk mengetahui ada nilai berapa saja sih pada data tersebut. Kita lihat, di situ ada nilai 60, 70, 80, 90. Ada nilai 100 nggak? Oke, nilai 100-nya buat kalian saja ya, yang pintar-pintar dan soleh juga soleha. Tadi kita sudah lihat bahwa pada data tersebut ada nilai 60, 70, 80, 90. Mari kita tuliskan nilai tersebut di kolom masing-masing. 60, 70, 80, 90. Yang paling rendah nilainya 60. Oke. Selanjutnya, kita hitung masing-masing nilai tersebut. Dimulai dengan menghitung nilai yang paling rendah, yaitu nilai 60. Kita mulai dengan mencoretnya ya, supaya tidak terhitung dua kali. 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa? Berarti ada 5 orang siswa yang nilainya 60. Kita masukkan ke dalam tabel di barisan 60. Kita tulis turusnya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kita tuliskan angkanya juga di kolom frekuensi. Selanjutnya, kita hitung jumlah siswa yang memperoleh nilai 70. Sambil dicoret ya, supaya tidak terhitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 orang siswa yang nilainya 70. Kita tuliskan turusnya ya di barisan nilai 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jangan lupa tuliskan juga angkanya di kolom frekuensi. Ada berapa? 6. Nilai 60 dan 70 sudah tercoret. Berikutnya 80. Masih sama, kita coret juga ya. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 siswa yang nilainya 80. Lanjut, kita tuliskan turusnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jangan lupa kita tuliskan juga angkanya di kolom frekuensi. Berapa? 6. Oke, tinggal satu lagi, yaitu nilai 90. Kita hitung sambil coret ya. 1, 2, 3. Berarti ada 3 orang. Kita lihat, sudah semua tercoret? Oke, berarti semua sudah selesai. Kita masukkan 1, 2, 3. Ada berapa tadi? 3. Berarti di frekuensi kita tulis 3. Selanjutnya, kita jumlahkan frekuensinya.
5 tambah 6, 11. 11 tambah 6, 17. 17 tambah 3, 20. Pas ya, sesuai dengan jumlah siswa pada data tersebut. Wah, sekarang anak-anak pintar sudah bisa kan menyajikan data ke dalam tabel frekuensinya. Kalau begitu, silahkan kalian kerjakan latihan soal berikut ya pada buku tugas matematika kalian. Caranya, kalian pause dulu video ini, kemudian kalian salin soalnya di buku tugas dan buat tabel frekuensinya. Selamat mengerjakan ya. Akhir kata dari Pawarta, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share.